Nama saya Ria Fitrianingsih, NIM saya 18 14 10 220 dari jurusan Ekonomi Syariah F semester 5. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal UAS mata kuliah Pasar Modal Syariah. Yang pertama itu, paparkan kondisi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Nah, berdasarkan sumber data dari kompas.com mengenai pasar modal syariah pada saat pandemi COVID-19. Mengenai perkembangan pasar modal syariah di pandemi COVID-19 sangatlah meningkat. Terlihat dari jumlah saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2011 sampai dengan 27 Oktober 2020 di masa pandemi ini. Jumlah saham meningkat sampai 90,3% dari 237 saham menjadi 451 saham dengan 63,6% dari total saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Total kapasitas pasar saham syariah sebesar 3.061,6 triliun dari seluruh kapasitas pasar yang berjumlah 5.956,7 triliun. Nah, berdasarkan data dari anggota Bursa Syariah Online Trading System, jumlah investor syariah meningkat dari 4.938 investor menjadi 152 investor per September tahun 2020. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan bagaimana untuk menjadi investor di pasar modal syariah Indonesia yang tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi. Cara untuk menjadi investor yang baik atau tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi yaitu yang pertama, kenali daftar saham-saham syariah. Khusus untuk saham syariah ini harus mengenali daftar perusahaan apa saja yang bisa ditanamkan saham di dalamnya. Untuk mengetahui hal ini, dapat mengeceknya melalui daftar indeks saham syariah. Terus yang kedua itu pastikan saham bebas dari praktek yang tidak sesuai Islam. Setelah mengetahui daftar emiten yang bisa dibeli untuk berinvestasi saham syariah, langkah berikutnya adalah mengecek ketepatan emiten tersebut. Pastikan lagi bahwa saham yang telah tercatat bebas dari praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, menurut OJK ada beberapa syarat yang membuat sebuah emiten dapat dikategorikan saham syariah. Yang pertama, jenisnya, produk, barang atau jasa, serta akad dan pengelola emiten tidak boleh berseberangan dengan prinsip syariah. Terus yang kedua, emiten wajib mendatangi dan memenuhi ketentuan akad sesuai dengan prinsip syariah. Terus yang ketiga itu dalam menjadi investor, jangan salah pilih saham. Cek fundamental dan lakukan analisis teknikal. Nah, saat berinvestasi saham, tentu hindari asal pilih saham. Langkah strategi standar yaitu melihat fundamental saham yang akan dibeli dan melakukan analisis teknikal. Nah, dan pastikan saham tersebut memiliki kinerja yang baik seperti tergolong saham dengan kapasitas pasar yang besar dan memiliki prospek bisnis yang cemerlang.
Nah, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.